Oh, hai sahabat semua. Kami dari kelompok 1 Psikologi Abnormal kelas A, program studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang terdiri dari Putri Nabila Rizka, Dila Febrianti Sukma, Ulfah Ramadia, Arifatul Husna, dan Reski Ilham Putra yang kali ini akan membagikan informasi terkait gangguan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, apa sih itu PTSD? Setiap orang pasti pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Sebagian peristiwa tersebut dapat dilupakan begitu saja seiring dengan berjalannya waktu. Namun, beberapa peristiwa yang dialami terkadang masih membekas di dalam ingatan. Bahkan, dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Peristiwa buruk yang begitu menyakitkan dan membekas dapat menimbulkan trauma. Trauma merupakan suatu respon tekanan emosional dan psikologis yang besar disebabkan oleh peristiwa yang begitu mengerikan. Perang, penculikan, pelecehan, kematian, atau bencana merupakan sebagian contoh dari penyebab timbulnya trauma. Trauma yang dialami tersebut dapat berujung kepada munculnya gangguan mental. Salah satunya dinamakan dengan Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. PTSD merupakan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan. Lalu, bagaimana jika seseorang menderita PTSD? Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Yuk kita simak video berikut. Eits, sebelumnya jangan mendiagnosa diri sendiri ya. Apabila kamu atau orang terdekat mengalami gejala-gejala yang mirip dengan PTSD, harap segera hubungi psikolog. Gejala apa saja sih dari gangguan PTSD itu? Nah, jadi seseorang yang mengalami PTSD ditandai dengan adanya 4 gejala utama. Yang pertama, ia akan mengalami kembali peristiwa traumatis secara mengganggu. Seseorang dengan PTSD memiliki ingatan yang akan membuat mereka ingat kembali pada peristiwa traumatis yang pernah dialaminya, bahkan bisa menjadi mimpi buruk baginya. Yang kedua, menghindari rangsangan yang berhubungan dengan peristiwa trauma. Bagi beberapa individu yang mengalami PTSD, mereka akan mencoba untuk menghindari semua hal yang dapat mengingatkannya kepada peristiwa traumatis. Yang ketiga, perubahan mood dan kognitif setelah trauma. Orang dengan PTSD memiliki ketidakmampuan untuk mengingat aspek penting dari peristiwa, akan mengalami kognisi negatif secara terus-menerus, menyalahkan diri sendiri dan orang lain terhadap peristiwa tersebut, kurangnya minat dalam kegiatan-kegiatan tertentu, merasa terlepas dari orang lain, bahkan tidak mampu untuk merasakan emosi positif. Yang terakhir, peningkatan gairah dan reaktivitas. Orang dengan PTSD memiliki gejala perilaku yang mudah tersinggung, agresif, menyakiti diri sendiri, tidak bisa tidur, sulit berkonsentrasi, memiliki kewaspadaan dan memberikan respon kaget secara berlebihan. Nah, itulah 4 gejala utama dari gangguan PTSD. Ups, terdengarnya memang sedikit ya teman-teman. Namun, jika kita semua tidak memperhatikan hal yang sedikit itu, maka akan berdampak tidak baik bagi kesehatan mental dan fisik kita. Jadi, jika kamu merasakan tanda-tanda seperti gejala ini, segeralah bercerita kepada orang terdekat, lalu pergilah ke tempat orang profesional di bidangnya. Kenapa ya seseorang bisa mengalami PTSD? Sebenarnya ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena PTSD. Namun, sebagian besar faktor penyebab PTSD ini juga berkaitan dengan faktor gangguan kecemasan lainnya. Nah, ada 2 faktor nih sahabat yang menyebabkan seseorang bisa terkena gangguan PTSD. Yang pertama, sifat trauma.
Sifat trauma diartikan sebagai seberapa tinggi tingkat dan jenis trauma yang dialami oleh seseorang. Tingkat keparahan peristiwa trauma yang dialami seseorang dapat melihat apakah gangguan PTSD yang dialaminya berkembang atau tidak. Jika seseorang mengalami PTSD, berarti ia juga mengalami peristiwa trauma yang paling parah. Salah satu jenis masalah trauma yang cenderung menyebabkan terjadinya PTSD pada seseorang ialah trauma yang diakibatkan oleh manusia. Trauma yang disebabkan oleh manusia cenderung memicu munculnya PTSD dibandingkan trauma yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam. Misalnya, trauma yang disebabkan oleh manusia ini berupa pemerkosaan, pelecehan, dan pengalaman dalam berperang. Yang kedua, faktor neurobiologis. Seseorang yang mengalami gangguan PTSD akan mempengaruhi aktivasi amigdala yang lebih besar dan berkurangnya aktivitas korteks prefrontal medial. Dalam hal ini, daerah tersebut berperan dalam proses pembelajaran dan memadamkan ketakutan yang dialami oleh seseorang. Nah, itu dua faktor yang menyebabkan seseorang mengalami PTSD. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Oh iya, kira-kira PTSD ini dapat disembuhkan tidak ya? Nah, PTSD ini dapat disembuhkan, teman-teman. Perawatan PTSD tercakup atas dua hal, yaitu bisa menggunakan obat-obatan dan perawatan psikologis seperti terapi. Yang pertama, obat-obatan. Biasanya obat-obatan yang digunakan dalam upaya penyembuhan PTSD berupa obat-obatan antidepresi. Penggunaan obat-obatan ini dilakukan secara terus-menerus agar tidak terjadi kekambuhan. Yang kedua, perawatan psikologis seperti psikoterapi. Nah, cara-caranya yaitu yang pertama, terapis akan memberikan beberapa pelatihan kepada penderita PTSD seperti belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan serta merelaksasikan otot-otot utama, belajar bernafas dengan perut secara perlahan, santai, serta tidak tergesa-gesa, belajar untuk mengganti pikiran negatif menjadi positif saat menghadapi hal-hal yang membuatnya stres, dan belajar mengalihkan pikiran ketika sedang memikirkan hal-hal yang membuat mereka stres. Selanjutnya, terapis membantu penderita untuk mengubah kepercayaan yang tidak rasional yang mengganggu emosi dan kegiatan-kegiatan penderita PTSD. Nah, contohnya ketika seorang korban kejahatan menyalahkan dirinya sendiri ketika tidak hati-hati. Selanjutnya, terapis membantu menghadapi situasi yang khusus, orang, objek, emosi yang mengingatkan penderita PTSD dengan traumanya. Terapis akan mengulang untuk bertanya dan meminta pasien bercerita secara detail kembali sampai ia tidak mengalami hambatan dalam bercerita. Selanjutnya, gangguan PTSD ini juga dapat disembuhkan melalui dukungan dari kelompok seperti memberi penguatan satu sama lain. Nah, perlu diingat nih sahabat, bahwa satu tipe perawatan dan upaya penyembuhan tidak akan memberikan respon yang sama kepada seluruh pasien PTSD. So, baiknya berkonsultasi dulu ya dengan profesional psikolog untuk mengetahui perawatan apa yang tepat dan sesuai untuk dirimu sendiri. Oke, sekian dari penjelasan mengenai gangguan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gimana? Mudah dipahami kan? Ditunggu untuk video-video kita selanjutnya ya. Thank you.